Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilkada Sleman tahun 2024. Kegiatan persiapan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Nara. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Bapak. Ini saya dari KPPS TPS 049 memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara untuk Pilkada besok. Saya minta datangan Bapak di nggih. KPPS menyampaikan formulir C pemberitahuan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jika ada yang belum terdistribusi, maka KPPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan ke PPS. TPS sudah harus siap 1 hari sebelum hari pemilihan. Sebelum pemilihan dilaksanakan, KPPS melakukan persiapan di TPS, termasuk penempelan salinan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon. Tahapan pemungutan suara. Pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Saksi dan pengawas TPS datang sebelum dilakukannya sumpah janji. Kemudian, saksi menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS. Lalu, Ketua KPPS memberikan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan kepada saksi dan pengawas TPS. Pukul 7 pagi saat hari pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS memimpin sumpah janji dan ditirukan oleh seluruh anggota KPPS. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Kemudian, pengosongan dan pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara, serta memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan kembali disegel. Sudah membawa surat undangan dari KTP. Petugas ketertiban mempersilahkan pemilih menuju KPPS 4. Petugas KPPS 4 memeriksa bahwa surat tersebut asli dan sesuai dengan nama pemilih. Kemudian memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta bahwa pemilih belum memberikan hak suaranya. Pemilih lalu menandatangani daftar hadir di meja KPPS 5. Jika sudah lengkap, KPPS 5 mempersilakan pemilih untuk menuju area duduk pemilih dan menunggu namanya dipanggil untuk memperoleh surat suara. Pemilih atas nama Ibu Setiorini. Nama pemilih dipanggil oleh Ketua KPPS. Formulir C pemberitahuan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ketua KPPS menandatangani surat suara, lalu menyerahkan surat suara kepada pemilih. Coblos pada nomor urut atau pada fotonya, atau namanya dengan memakai coblosan yang tersedia di bilik suara. Pemilih lansia, ibu hamil, atau pemilih berkebutuhan khusus akan diprioritaskan untuk memilih lebih dahulu. Pemilih dengan kondisi khusus atau berkebutuhan khusus dapat didampingi oleh anggota keluarga atau dibantu oleh petugas KPPS. Pendamping pemilih wajib mengisi formulir C pendamping dan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Mohon maaf Pak, surat suaranya ada yang sobek. Jika surat suara rusak atau salah mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara kepada Ketua KPPS hanya 1 kali. Mohon maaf kepada pemilih untuk tidak boleh membawa HP selama di bilik suara. Apabila terdapat pemilih membawa HP ke bilik suara untuk mengambil gambar surat suara,
Ketua KPPS mengingatkan pemilih untuk tidak mendokumentasikan proses di bilik suara. Setelah itu, pemilih keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan pengawasan petugas KPPS 6. Pemilih menuju ke KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa sudah mencoblos surat suara. Selanjutnya sudah pukul 11, kami persilahkan penggunaan form pindah pemilih untuk bisa memilih. Pak, saya bertugas di sini mau menggunakan surat pindah pemilih. Oh iya, bisa lihat KTP-nya? Oh iya, silakan. Pemilih pindahan dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 11. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan menunjukkan formulir pemberitahuan A surat pindah memilih. Isi Pak, ini saya kan baru pindah ke sini. Terus saya belum mendapat pemberitahuan, tapi saya mau menggunakan hak suara saya. Bisa saya lihat KTP-nya kan? Oh ya, siap. Ini atau tidak? Bentar, iya. Oh iya, silakan masuk sana. Oh iya, siap. Pemilih yang tidak tertera di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan wajib dicek pada laman Cek DPT Online. Jika tetap tidak muncul, wajib memperlihatkan identitas kependudukan yang menunjukkan domisili setempat dan dapat memilih sebagai pemilih tambahan setelah jam 12 siang. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah pukul 12 siang. Bagi Bapak Ibu warga TPS 49 yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya. Dipersilahkan untuk mendaftar dan membawa KTP atau identitas diri. Di waktu lengang, KPPS, petugas ketertiban TPS, dan pengawas TPS menggunakan hak pilihnya secara bergantian. Saat ini memasuki pukul 13, pemungutan suara dinyatakan ditutup. Pemungutan suara berakhir, memasuki tahapan penghitungan suara. Sekalian dan saksi juga pengawas TPS, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara dimulai dengan anggota KPPS memasang formulir C hasil. Anggota KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara, disaksikan oleh semua yang hadir. KPPS 2 membuka surat suara. Ketua KPPS membacakan surat suara yang dicoblos. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, dan masyarakat bahwa surat suara sah atau tidak sah. KPPS 3 dan 4 mencatat hasil penghitungan suara. KPPS 5 melipat surat suara, serta KPPS 6 dan 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat surat suara yang sudah diteliti. Itu ada coblosannya ada itu. Kita cek aksi untuk merapat. Apabila terjadi keberatan, diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dan harus ditulis di formulir C kejadian khusus. Setelah penghitungan selesai, maka KPPS menandatangani formulir C hasil dan saksi dapat menandatangani formulir C hasil. Kemudian, hasil penghitungan surat suara yang tertulis di formulir C hasil didokumentasikan dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap. Petugas KPPS menyalin hasil penghitungan suara ke dalam formulir C hasil salinan dan menggandakannya untuk diberikan kepada saksi dan pengawas TPS. Surat suara dan berbagai perlengkapan pemungutan suara yang harus berada di kotak suara harus dimasukkan kembali dan disegel. Lalu dikirim ke PPK melalui PPS untuk digunakan pleno rekapitulasi tingkat PPK.
KPPS menempelkan C hasil salinan di papan pengumuman. Itulah tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Sleman tahun 2024.